Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang satu hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Bapa atas karunia Tuhan yang menyertai kami sepanjang satu malam ini. Engkau membangunkan kami pada pagi hari ini dengan kekuatan yang baru ya Tuhan. Mampukan kami untuk mempergunakan waktu dan kekuatan baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk melanjutkan aktivitas yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan yang selalu campur tangan yang kami libatkan dalam setiap rencana dan pekerjaan kami, agar apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu dan tidak menyimpang dari rancangan Tuhan bagi kami. Bapa di dalam surga, curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami di dalam menghayati isi firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat membimbing kami ke jalan kebenaran, jalan yang Tuhan kehendaki. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anak-Nya Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 18 Januari tahun 2023, yang tertulis pada kitab Hosea pasal yang ke-13 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah lain kecuali aku. Tidak ada juru selamat selain dari aku. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku. Dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini adalah merupakan salah satu dari hukum Taurat Tuhan bagi kita. Hukum Taurat Tuhan yakni hukum Taurat yang pertama dari 10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan bagi kita, yang merupakan suatu perintah Tuhan dan perintah yang tidak boleh ditawar-tawar. Tetapi perintah Tuhan itu adalah mengingatkan kita bahwa apa yang sudah diperintahkan Tuhan haruslah kita hayati dan kita laksanakan, kita jalankan, hidup di dalam hukum Taurat Tuhan. Karena itu adalah perintah dari Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus bagi kita semua anak yang Dia kasihi. Untuk itulah sejak semula Tuhan sudah memperkenalkan dirinya kepada kita semua umat yang Dia kasihi. Dia memperkenalkan diri, aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Termasuk nats ini ditujukan kepada umatnya yang saat itu masih diperbudak bangsa Mesir. Mereka masih diperbudak bangsa Mesir, namun Tuhan tidak mau umatnya selamanya diperbudak oleh orang-orang Mesir pada saat itu. Tuhan membebaskan, mengeluarkan mereka, menyelamatkan mereka, dan menjanjikan kepada mereka tanah yang subur atau yang disebut tanah perjanjian. Itulah yang mereka tuju sepanjang mereka berjalan di padang gurun. Untuk itulah kembali Tuhan mengingatkan kepada mereka, karena umatnya
karena umatnya masih berontak, masih mau berontak, dan bahkan lupa akan pesan Tuhan, lupa akan perintah Tuhan. Tuhan itu sendiri sudah memperkenalkan diri kepada mereka dan kepada kita semua, dan hanya Dia satu-satunya Tuhan Allah, tidak ada Allah lain. Dan Tuhan tidak senang kalau kita menduakan Dia. Dia tidak senang kalau kita menduakan Dia. Dan tanda pengenalan yang sangat dalam bagi kita adalah supaya kita hanya mengenal satu Tuhan Allah, sumber dari berkat bagi kita semua. Tidak akan pernah ada Allah lain kecuali Dia yang menggantikan Dia. Tidak pernah ada Allah yang berkuasa bagi kita. Itulah yang Tuhan inginkan, yang Tuhan sukai dari kita. Tetapi kenyataannya sering juga terjadi di dalam kehidupan. Di tengah-tengah dunia ini, manusia itu sering melakukan kesalahan yang sama berulang kali, atau bisa juga disebut jatuh 2 kali ke lubang yang sama, dan bahkan tidak mengakui akan kesalahan dan dosa pelanggaran yang dia lakukan. Itu sungguh sering terjadi di dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Pada akhirnya, tanpa mengakui dosa dan pelanggaran yang dilakukan, sehingga apa yang terjadi? Akan membuahkan penghukuman. Sama halnya dengan bangsa Israel yang sudah diberikan Tuhan kesempatan berkali-kali untuk bertobat, di mana Allah mengutus para nabinya, bukan hanya Nabi Hosea, karena di dalam nas pada hari ini adalah nabi yang diutus Tuhan adalah Nabi Hosea, dan juga sudah banyak nabi-nabi yang lain yang diutus oleh Tuhan sebagai perpanjangan tangan menyampaikan pesannya supaya umatnya tetap mengingat apa yang sudah Dia perintahkan, tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan dan apa yang sudah diperintahkan di dalam hukum Taurat Tuhan. Pada kenyataannya, ketika Tuhan sudah menyuruh para nabinya, saat itulah Nabi Hosea menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsa Israel. Dalam kemurahan Tuhan Allah kepada umatnya, itulah yang menjadi nats ini. Dalam kemurahan Tuhan kepada umatnya, Tuhan mengingatkan kembali kepada umatnya, umat Israel, ketika mereka dijadikan oleh bangsa Mesir menjadi budaknya. Lalu Allah memperkenalkan diri kepada mereka. Aku adalah Aku. Artinya cuma Dialah satu-satunya Tuhan penyelamat yang membebaskan mereka dari perbudakan tersebut. Tidak ada Allah lain kecuali Tuhan yang harus mereka sembah. Tetapi kenyataannya orang Israel terus berbuat dosa dan bahkan membuat patung tuangan. Mereka membuat patung tuangan dan menyembahnya. Dan bangsa Israel juga lupa siapa yang membebaskan mereka, siapa yang menyelamatkan mereka dari perbudakan saat itu. Mereka lupa. Mereka juga mempersembahkan kurban kepadanya, dan banyak hal pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan perintah Tuhan yang mereka lakukan, sehingga membuat Tuhan menjadi murka kepada umatnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, namun sifat Allah adalah sifat yang penuh cinta kasih. Itulah yang menjadi kelebihan dari Tuhan Allah kita. Dia adalah mempunyai sifat yang penuh cinta kasih. Karena cinta kasih Tuhan sajalah
kita masih tetap hidup dalam pengharapan. Hidup dalam pengharapan, masih ada janji Tuhan yang kita nanti-nantikan. Asal kita menyadari setiap pelanggaran yang kita lakukan. Dan hanya belas kasih-Nya sajalah yang menjadi mata air kehidupan bagi kita. Belas kasihan Tuhan saja yang menjadi mata air kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kasih Tuhanlah yang membebaskan kita dari belenggu perbudakan dosa dan kuasa maut. Kalau kita membayangkan jika kasih Tuhan tidak ada lagi, bahkan ketika Tuhan sudah tutup mata, berarti kita hanya menunggu waktu untuk penghakiman Tuhan. Tetapi kasih Tuhan lebih besar dari murka-Nya. Justru itulah kita diingatkan melalui firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita. Kita masih hidup di dunia ini. Kini waktunya kita menyingkirkan segala dosa dari kehidupan kita dengan tuntunan bimbingan firman Tuhan. Mari kita meminta Roh Kudus bekerja untuk menyingkapkan tabir dosa yang kita lakukan dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan menyelidiki seluruh kehidupan kita, mengoreksi seluruh kehidupan kita, dan mohon pengampunan dari Tuhan agar Tuhan kembali membuka kasih karunia-Nya atas kita. Karena Tuhan Allah Bapa kita adalah Tuhan yang Maha Pengampun, yang senantiasa menerima segala kelemahan kita, asal kita mau datang kepadanya dan mau dibaharuinya dan mau mengakui segala pelanggaran kita. Jangan menganggap diri kita sudah merasa sempurna, bahkan tidak pernah berbuat dosa, merasa suci di hadapan Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, bukan hanya mengingatkan umat-Nya, bahwa perbuatan bangsa Israel harus kita jadikan menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita di dalam kehidupan ini tidak menyia-nyiakan kebaikan Tuhan, dan tetaplah percaya dan menjadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidup kita sekarang dan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mengingat segala kebaikan Tuhan. Hanya Tuhan Allah saja yang menjadi penyelamat bagi kita, yang melepaskan kita juga dari segala pelanggaran-pelanggaran dosa yang kita perbuat, dan membawa kita kepada kehidupan yang baru seperti umat Israel yang dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian menjadi bangsa yang merdeka. Dan kita juga semua sudah dibebaskan oleh Tuhan dari segala dosa-dosa kita menjadi bangsa yang merdeka. Jangan lagi kita berulang kali untuk melakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, tetapi mari kita selalu, kerinduan kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dalam arti hidup seperti yang Dia kehendaki, hidup seperti yang Dia inginkan, dan membenci segala pelanggaran, segala dosa yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Mencintai apa yang Dia perintahkan dan selalu mencintai firman Tuhan yang selalu kita hidupi di dalam perjalanan hidup kita, yang membimbing kita, yang mengingatkan kita jalan mana yang harus kita lalui dan jalan mana yang harus kita pilih, mana jalan yang harus kita singkirkan, kita jauhkan dari segala kehidupan kita. Mari kita bercermin kepada hukum Tuhan dan kepada perintah Tuhan,
yang selalu menjadi pedoman yang berharga di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman Tuhan yang mengingatkan kami pada pagi hari ini. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Bapa kepada kami semua, agar kami dimampukan Tuhan untuk menghayati, memelihara firman-Mu, senantiasa hidup selamanya di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami juga ya Tuhan selalu diingatkan akan firman-Mu, supaya kami Tuhan diingatkan apa yang Engkau perintahkan bagi kami, supaya kami diingatkan juga Tuhan agar kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Engkau tidak tergantikan oleh Allah lain. Satu-satunya yang berkuasa, sumber berkat dalam hidup kami adalah Engkau saja ya Bapa. Biarlah Tuhan kami mengenal Engkau hari ini dan untuk selama-lamanya sebagai penyelamat dan yang membebaskan kami dari segala belenggu dosa dan dari segala pelanggaran-pelanggaran dosa yang kami lakukan. Biarlah firman-Mu dan hukum Taurat Tuhan menjadi pembimbing bagi kami ya Tuhan, agar kami layak disebut menjadi anak-anak Tuhan yang terkasih. Bapa di surga, biarlah Engkau Tuhan yang membimbing kami. Biarlah Roh-Mu yang selalu membimbing kami bekerja di dalam hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk hidup dalam firman-Mu dan selalu memelihara firman-Mu. Karena Engkau berjanji setiap orang yang mendengar dan memelihara firman-Mu, Engkau akan memberikan kebahagiaan. Biarlah Tuhan kami hidup seperti yang Engkau inginkan. Kami berdoa Tuhan buat semua jemaat-Mu pada hari ini, juga kami semua yang akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Tuhan penolong kami, yang menyertai kami, agar kami tetap berjalan di jalan kebenaran-Mu. Agar setiap rencana dan pekerjaan kami adalah rencana dan pekerjaan yang menyatu di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa ketergantungan yang penuh apa yang mau kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkaulah Bapa kami adalah anak Tuhan yang selalu Engkau bimbing ke jalan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan doa kami ini dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami juga memohon ampun atas dosa kami di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima dan sempurnakan doa kami yang kami sampaikan di dalam satu nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita. Mari kita kembali melakukan setiap aktivitas yang Tuhan berikan bagi kita, dan kita harus yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Selamat pagi dan salam sejahtera.